Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Ya, latihan yang ketiga, at-tamrin ats-tsalits, ya, di halaman 32. Nah, di sini di latihan yang ketiga ini kita akan diberikan pemahaman tentang posisi suatu isim ketika dia berada pada posisi objek di dalam suatu kalimat, ya, yang sudah kita pelajari ya sebelum-sebelumnya ketika kita membahas teks bacaan yang ada di pelajaran berapa? Pelajaran 5 ini. Nah, ini kita khusus bahas ini untuk menguatkan pemahaman. Ya, lihat sebelum kita baca contohnya, ya, lihat yang bawahnya itu yang seperti ada bagan tanda panah. Kita baca di situ ya, kita baca bareng dulu. Qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Coba baca. Qara'at talibul Qur'ana. Naam. Ya, artinya apa? Pelajar itu membaca Al-Quran. Iya, qara'a artinya membaca. Ya, qara'a artinya apa? Membaca. Ya, qara'at talibu al-Qur'ana. Pelajar itu membaca Al-Qur'an. Lihat at-talibu. Ya, at-talibu itu dia berharokat apa? Dhammah. Sedangkan Al-Qur'ana berharokat fathah. Ya, karena Al-Qur'ana ini posisinya sebagai iya, lihat ada tulisannya ya. Al-maf'ulu bihi, ya, al-maf'ulu bihi. Ya, istilahnya di dalam bahasa Arab adalah al-maf'ulu bihi, objek. Ya, lihat qara'a. Ya, qara'a tanda panahnya apa itu? Al-fi'lu. Ya, artinya kata kerja. Ya, al-fi'lu kata kerja. Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Yaitu al-fi'lu kalau mau ditambahkan. Al-fi'lu kata kerja. Ya, kemudian at-talibu tanda panahnya apa? Al-fa'ilu artinya pelaku, atau dalam kalau susunan bahasa kita subjek gitu ya. Al-fa'ilu subjek, pelaku. Kemudian Al-Qur'ana di situ al-maf'ulu bihi, ya. Istilah kitanya adalah objek. Ya, ini pelajaran baru, kaidah baru bahwa al-maf'ulu bihi atau objek itu dia keadaannya adalah mansub. Ya, di antara tanda nasabnya adalah fathah. Al-Qur'an yang tadinya Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'an. Bisa dipahami? Iya, baik, silakan dibaca. Yang pertama itu Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Naam. Qara'at talibul Qur'ana. Naam. Tarjim. Siswa itu membaca Al-Quran. Iya, lihat ya. Al-Qur'anu, ya, hukumnya asalnya isim itu adalah marfu dhammah. Ya, kalau nggak ada pengaruh apa-apa, ya kita baca dhammah. Al-Qur'anu, ya. Ini kan Al-Qur'anu. Isim yang berdiri sendiri, tidak ada yang mempengaruhinya. Maka kita baca Al-Qur'anu. Tapi ketika dia masuk ke kalimat, dilihat posisinya. Nah, kalau posisinya dia sebagai objek seperti di kalimat ini, maka yang tadinya Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana, ya. Qara'at talibul Qur'ana. Ya, pelajar itu atau siswa itu membaca Al-Qur'an. Naam. Selanjutnya samping apa? Al-Qahwata. Al-Qahwatu, ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba antum baca Al-Qahwata karena dia berdiri sendiri ya. Hukum asalnya isim itu apa? Kopi. Marfu. Hukum asalnya isim itu marfu. Ya, artinya kopi ini ya. Al-qahwatu artinya kopi. Nah, Naam, silakan dibaca. Syaribat daiful qahwata. Naam.
Tamu itu meminum kopi. Iya ya, syariba artinya Minum. minum. Syariba minum. Ad-dhaifu tamu. Ad-dhaifu tamu. Ya, lihat. Yang tadinya al-qahwatu dibaca dhamma, ketika masuk ke kalimat dan posisinya sebagai objek maka menjadi mansub. Syaribad-dhaifu, ya, syaribad-dhaifu al-qahwata. Syaribad-dhaiful qahwata. Tamu itu minum kopi, ya kan? Tamu minum kopi, subjek predikat objek. Jadi kopi sebagai objek. Al-qahwata. Naam. Ya. Lanjut berikutnya. Apa? Ad-darsu, Naam. pelajaran. Ad-darsu, pelajaran. Katabal mudarisud darsa, Naam. guru menulis pelajaran. Iya, ya. Ad-darsu. Ya, pertamanya pasti kalau berdiri sendiri dia marfu dhammah. Ad-darsu, pelajaran. Ketika masuk ke kalimat dan posisinya sebagai objek maf'ul bih, maka menjadi katabal mudarrisud darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa, ya. Guru itu menulis pelajaran, ya. Kataba menulis, guru itu menulis pelajaran. Guru sebagai apa? Fa'ilnya, ya, sebagai fa'ilnya, pelakunya, subjeknya. Ya, kataba ini sebagai fi'ilnya, kata kerjanya. Ad-darsa sebagai maf'ul bih. Naam. Lanjut. Al-babu. Naam. Fatahat Aminatul baba. Naam. Pintu. Aminah membuka pintu. Iya, ya. Al-babu. Ya, al-babu ini walaupun nggak ada harokatnya, antum sudah tahu hukum asalnya dibaca apa? Dhammah. Dhammah. Ya, al-babu dhammah. Nah, kita masukkan ke mana? Kalimat menjadi fatahat Aminatu al-baba. Fatahat Aminatul baba. Aminah membuka pintu. Ya, Aminah membuka pintu, kan subjek predikat objeknya. Aminah sebagai fa'il, fatahat sebagai fi'ilnya, dan al-baba sebagai maf'ul bihnya. Sehingga dia dibaca apa? Fathah. Iya, fathah. Nah, kenapa di sini fatahat? Nggak seperti yang lain, kan nggak ada taknya ya. Sariba, kataba, qara'a. Kenapa ini tiba-tiba fatahat? Bukan fataha. Karena domir hiya. Iya, karena di sini fa'ilnya adalah mu'annas, hiya, aminatu. Ya, hiya fatahat, huwa fataha. Ya, ini udah kita pelajari juga ya. Ini untuk mengulang saja biar ingat ya. Fatahat Aminatu. Kalau Aminahnya diganti Khalidun menjadi gimana? Fataha Khalidun al-baba. Naam ya. Tak, sukunya hilang kalau diganti Khalidun jadi laki-laki ya. Jadi huwa. Fataha, bukan fatahat ya. Fataha Hamidun al-baba. Bisa dipahami ya? Nah, ini kita dilatih untuk mengenal maf'ul bih. Apa? Maf'ul bih, yaitu objek. Nah, ya lanjut ya. Kita ke latihan berikutnya. Latihan yang keempat. Lihat perintahnya di sini. Ini masih terkait dengan apa? Latihan tentang fi'il, latihan tentang fa'il, dan latihan tentang maf'ul ya. Ayin. Ya, ayin al-fa'ila, ya, tentukanlah ya. Tentukanlah al-fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyati. Ya, ayin al-fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyati. Tentukanlah mana fa'il, mana maf'ul bih pada kalimat-kalimat berikut. Jadi nanti ada kalimat, antum tunjukkan mana yang fa'il, mana yang maf'ul bih. Apa itu fa'il? Subjek. Ya, subjek ya, atau pelaku ya. Ayin al-fa'ila, tentukanlah fa'ilnya, subjeknya, pelakunya, wal maf'ulu bihi, dan objeknya, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Do khotton wahidan. Khot ya, khot artinya apa? Garis ya. Letakkanlah, berilah satu garis tahtal fa'ili ya, di bawah fa'il.
Wa khattaini tahtal maf'uli bihi, dan 2 garis di bawah maf'ul bih, ya. Washkal akhira kulli minhuma, dan berilah sakal di akhir setiap 2 hal tersebut. Bisa dipahami nggak? Ya, ini antum baca, kemudian tentukan mana fa'il, mana maf'ul bih. Kalau itu fa'il, beri 1 garis. Kalau itu maf'ul bih, beri 2 garis. Kemudian beri harokat di huruf akhirnya saja. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kalau di sini kita baca saja. Ya, silakan nomor 1. Kasarot toflu. Apa ini asalnya tiflun. Tiflun, apa? Anak kecil. Ini at-tiflu berarti. Kasarot tiflul kolama. Naam, tarjim. Anak kecil itu mematahkan pulpen. Iya, ya. Kasarat tiflu al-qalama. Kasarat tiflul qalama. Ya, tentukan mana fa'ilnya? Fa'ilnya tiflu. Fa'ilnya at-tiflu. Tiflu. At-tiflu, ya. Maka dia harokatnya apa? Doma. Dhammah. At-tiflu fa'il, karena dia fa'il maka marfu. Ingat ya, fa'il itu apa? Marfu. Ya, fa'il itu marfu, maf'ul bih mansub. Nah, itu rumusnya itu ya, rumusnya itu. Fa'ilun marfu, maf'ul bih mansub. Nah, mana maf'ul bihnya di sini? Al-qalama. Al-qalama, ya, maka dia berharokat mansub fathah. Nah, ya, lanjut. Gosalat Aminatul mindila. Mindillah, ya. Mana fa'ilnya? Aminatu. Aminatu. Maf'ulnya? Maf'ul bihnya? Mindilu. Al mindila. Mindila, ya. Tadi udah tahu ini maf'ul bih, dan maf'ul bih itu dibaca mansub fathah, ya. Ghasalat Aminatu al-mindila. Ghasalat Aminatul mindila. Aminah mencuci sapu tangan. Jadi sapu tangan posisinya sebagai apa? Sebagai objek maf'ul bih. Nah, ya, lanjut. Akala usamatul al-inab. Akalat usamatu al-inaba. Ibu, ya, al-inaba. Wa akalati zaujatahu Wa akal. Ini domirnya apa? Hiya. Kata ganti orang ketiga perempuan. Oh ya. Wa akalat zaujatuhu al-mauza. Mauza. Nah, tarjim. Usamah memakan anggur dan istrinya memakan pisang. Nah, itu ya. Akala usamatu al-inaba. Akala usamatu al-inaba. Di sini ada dua kalimat nih ya. Ya, akala usamatu al-inaba. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Usamah. Usama. Ya, di kalimat ini dulu kita penggal jadi 2 kalimat. Jadi akala usamatu al-inaba. Fa'ilnya Usamatu. Ya, Usamatu ini nama laki-laki diakhiri ta marbuthah sehingga isim ghairu munsharif. Ya, nama yang diakhiri dengan ta marbuthah itu isim ghairu munsharif. Kemudian maf'ulnya mana? Maf'ulnya al-inaba. Al-inaba, nanya pendek ya. Al-inaba, ya, sehingga karena dia maf'ul bi kita baca apa? Fathah. Fathah, ya, al-inaba, bukan al-inabu. Kemudian kalimatnya kedua, wa akalat. Nah, ini akalat karena dhamirnya hiya. Wa akalat zaujatuhu al-mauzu. Ya. Dan fa'ilnya mana? Fa'ilnya Zaujatuhu. Ya, zaujatuhu. Fa'ilnya maf'ul binya al-mauza. Al-mauza. Ya, ini maf'ulun binya al-mauza, ya. Dia berharokat fathah, maf'ulun bihi. Jadi ada 2 kalimat, ada 2 fa'il dan 2 maf'ulun bihi. Akala usamatu al-inaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Nah, ya, al-inab itu apa? Al-inab artinya anggur, ya. Al-mauzu pisang, ya. Nah, ini kata baru kalau nggak salah ya. Nah, lanjut.
Syaribatil baqaratul ma'a. Naam. Sapi itu meminum air. Iya ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya baqarah. Al-baqaratu. Al-baqaratu. Kemudian maf'ul B-nya Al-ma'a. al-ma'a. Naam ya. Lihat antum di catatan buku antum syaribat di huruf ta ada sukun, ada Kasrah. kasrah, benar nggak? Benar. Iya ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini udah kita pelajari ya, ini untuk mengingat saja. Jadi ini asalnya adalah syaribat. Ya. Asalnya syaribat, kasrahnya nggak ada asalnya. Jadi syaribat al-baqaratu, ya, syaribat al-baqaratul ma'a. Nah, ketika mau dibaca sambung, ya, maka tanya kita baca menjadi sukun. Ya, syaribatil baqaratu. Ya, bisa dibaca berhenti syaribat al-baqaratu atau bisa dibaca sambung dengan mengkasrokan taknya. Syaribatil baqaratu. Kenapa dijadikan kasroh? Ini kaidahnya udah kita bahas sebenarnya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaitu ketika ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama kita baca kasroh ketika mau baca sambung. Masih ingat ya? Masih ingat? Iya ya. Syaribatil baqaratu al-ma'a. Sapi itu minum air. Nah, al-ma'a, air, di situ posisinya sebagai objek maf'ul bih. Fa'ilnya al-baqaratu. Nah, lanjut. Hafiza hamzatul Qur'ana. Naam. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Iya. Mana fa'il? Hamzatu Hamzah ya, hamzatu. Mana maf'ul bih? Al-Qur'ana. Iya, bagus ya. Hafidhu hamzatul Qur'ana. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Naam. Lanjut. Dorobat Fatimatu bintuha. Darabat Fatimatu. Bintuha. Ada yang salah atau udah benar? Janggal ya. Mana yang salah, Ikhwah? Binta. Binta. Ya, kenapa binta bukan bintu? Maf'ulun bih. Maf'ul bih ya. Memang aslinya bintuha, tapi karena dia posisinya sebagai apa? Objek maf'ulun bihi, maka menjadi fathah. Bintaha. Nah, coba. Dorobat Fatimatu bintaha. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya Fatimatu. Mana maf'ulnya? Maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya bintaha. Binta ya. Binta. Makanya tadi dibaca binta bukan bintu ya. Karena itu adalah maf'ul bihnya. Naam. Darabat Fatimatu bintaha. Fatimah memukul putrinya. Ya, Fatimah memukul putrinya. Pukulannya jangan keras-keras ya kalau mukul anak ya. Sebagai ini aja peringatan, bukan untuk menyakiti. Naam. Lanjut. Qatala rajulul haytu hayyata. Hayyata. Qatala rajulul hayyata bil hajar. Ada bi itu huruf apa? Huruf jar. Jangan mentang-mentang kita lagi belajar maf'ulun bihi fathah difatahkan semua ya. Ingat kaidah-kaidah sebelumnya ya. Bi adalah huruf jar, maka isim setelahnya menjadi Ini apa namanya? kasrah, majrur ya, kasrah. Nah, ulangi. Qatala rajulul Hayyata. bil hajari. Naam, tarjim. Laki-laki itu membunuh dengan batu. Apa membunuh apa? Membunuh Al-hayyata apa? Al-hayyatu apa artinya? Ular. Nah, ular. ya, al-hayyatu itu ular. Nah, ini dibaca al-hayyata karena posisinya sebagai objek maf'ul bih ya. Qatalar rajulu ya, qatalar rajulu al-hayyata. Qatalar rajulul hayyata bil hajari. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Ya, al-hayyah itu apa? Ular. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ar-rajulu. Ar-rajulu. Sehingga dibaca dhammah. Fa'il dibaca dhammah, marfu. Mana maf'ul bihnya? Maf'ulun bihnya al-hayyata. Al-hayyata. Sehingga dibaca mansub. Ya. Al-hajari bil hajari kenapa dibaca kasrah? Karena ada huruf jar. Ya. Jangan dilupa ya. Karena huruf jar, bi itu huruf jar. Nah, lanjut.
Sami'a Bilalun Adhan Bilalun al-adhana. Naam. Wajahaba ilal masjidi. Naam. Bilal mendengar azan dan pergi ke masjid. Iya ya. Sami'a Bilalun al-adhana. Bilal mendengar azan. Wa dhahaba ilal masjid, dan dia pergi ke masjidnya. Bilal mendengar adzan dan dia pergi ke masjidnya. Mana fa'ilnya? Bilalun. Mana maf'ul bih? Al-adzana. Objeknya al-adzana. Adzan. Ya, sami'a artinya mendengar ya. Sami'a artinya apa? Mendengar. Sami'a Bilalun al-adzana wa dhahaba ilal masjid. Naam. Lanjut. Katabal mudarisu ad-darsa ala saburati. Naam. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Naam. Ya. Katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-mudarisu. Naam, al-mudarrisu, sehingga dibaca marfu' dhammah karena dia fa'il. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya ad-darsa. Naam ya, maf'ul bihnya ad-darsa. Lanjut. Fatahal baqala Fatahal baqolu ya, bukan baqola. Fatahal baqalut dukana fissa atis saminati. Naam, bagus. Toko itu buka. Al-baqol apa al-baqol? Ini kayak bahasa kita, bakul. Bakul. Bakul apa bahasa kita? Bakul. Tempat nasi. Ya, tempat nasi, tapi ada lagi bakul ya. Yang di pasar-pasar tuh bakul. Kelontong. Bakul, pedagang. Ya, pedagang bakul sayuran, pedagang sayur. Tahu kan ya istilah bakul ya? Iya, nggak tahu ya. Bakul sering dipakai di kita juga kan, bakul. Bakul pedagang. Pedagang itu membuka toko di jam 8. Iya, ya. Fatahal baqalu ad-dukana, ya. Fatahal baqalu ad-dukana fi sa'atis tsaminati. Pedagang itu membuka toko fi sa'atis tsaminati pada jam 8. Ya. Al-baqalu itu artinya adalah penjual atau pedagang. Seperti apa? At-tajiru ya, tapi al-baqal ya, al-baqalu itu lebih khusus kepada yang penjual bahan makanan. Ya, penjual bahan makanan ya, tapi kita terjemahkan saja penjual saja atau pedagang saja ya, untuk mempersingkat ya. Fatahal baqalu dukana fi sa'ati tsaminati. Pedagang itu atau penjual itu membuka toko pada jam 8. Yang mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-baqalu. Mana maf'ul bihnya? Ad-dukana. Naam, ad-dukana. Maf'ul bihnya dibaca dengan fathah ya, dibaca dengan mansub. Naam. Ya, itu saja mungkin ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa dipahami ya apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini dipegang terus nih ya, kaidah ini ya, kaidah tentang maf'ulun bihi, tentang objek, bahwa objek itu mansub, karena nanti akan terus sering keluar pada latihan-latihan maupun pada pelajaran-pelajaran setelahnya. Jangan dilupakan. Pokoknya kalau antum melihat isim itu terletak pada posisi objek, maka jangan ragu untuk membacanya dengan fathah atau mansub. Ya, demikian ya. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.